الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم عدد ما وسعه علم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وبحمده. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وألف بين قلوب أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما تحب وترضاه وافتح لنا فتوح العارفين بك بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah ke atas junjungan dan kekasih hati kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassalawatullahi wassalamuhu alaika sayyidi ya Rasulullah. Para sahabat sekalian, kembali berjumpa dengan saya Sultan Mujahidin dalam kajian adab dari kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran karangan Sayyidil Imam An-Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu. Kali ini adalah pertemuan yang ketujuh dan pembahasan kita adalah tentang tidak menjadikan dunia sebagai tujuan mengajar dan belajar. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa 'ulumi syuyukhihi wa syuyukhina wa jami'i awliya'illahi s-salihin fid dharain Allahumma amin. Pada halaman atau muka surat 30 bagi para sahabat yang mendownload link kitab yang ada di Facebook saya itu, ya, silahkan buka pada halaman 30. Qala radhiyallahu ta'ala an faslun wa yanbaghi alla yaqsuda bihi tawassulan ila aradin min a'radid dunya min malin aw riyasatin aw wajahatin aw irtifa'in ala aqranihi aw thana'in 'inda an-nas aw sarfi wujuhin nas ilayhi aw nahwi dhalik. Pasal yang kedua, hendaklah seseorang yang mengajar atau belajar, ketika belajar tidak menjadikan dunia sebagai tujuan, baik dunia dalam bentuk harta, ingin menjadi orang kaya atau mengumpulkan kekayaan dunia, atau untuk mendapatkan upah lah seperti itu ya, auriyasatin atau ingin menjadi pemimpin, misalnya mau jadi imam,
belajar Al-Quran karena memang mempersiapkan diri untuk menjadi imam misalnya, hanya itu saja tujuannya. Atau untuk menjadi guru misalnya, itu kan termasuk riasah, ya, kepemimpinan. Allah. Awajahatin, atau untuk mendapatkan kemuliaan, nama baik lah. Wajah itu maknanya nama baik, tujuannya agar dia mendapatkan nama baik, dikenal sebagai orang yang terkenal, sebagai orang yang hebat. Autifa'in ala aqrani, atau menyaingi kawan-kawan saat belajar, ya, bersainglah dengan kawan-kawan, belajar dengan tujuan untuk bersaing. Berarti kalau tidak ada persaingan, nggak belajar, nggak mengajar, itu masalah juga. Jadi jangan sampai kita belajar atau mengajar tujuan kita, ya, untuk saling bersaing, mana yang lebih hebat, mana yang lebih terkenal. Kita lakukan karena Allah saja. Ausana'in 'indan nas, atau bertujuan untuk mendapatkan pujian di tengah masyarakat. Kita dipuji, suara kita merdu, bacaan kita yang paling fasih, kita yang paling faham. Allah, bacaan kita boleh meneteskan atau menitiskan air mata orang yang mendengarnya. Itu penyakit itu. Allahu Akbar. Jadi para sahabat sekalian, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun orang yang khusyuk dalam beribadah, sama ada sholat, demikian juga membaca Al-Quran, berzikir dan lain sebagainya, tidak diukur dari air mata yang mengalir ketika dia berzikir di hadapan orang lain. Terkadang kan ada orang yang membaca Al-Quran sampai menangis-nangis di hadapan orang lain, di hadapan orang yang mendengarnya. Tapi setelah membaca Al-Quran, terlihat akhlaknya tidak sesuai dengan akhlak Al-Quran. Berarti tangisan yang terjadi tadi itu adalah tangisan palsu. Itu tanda bahwa dalam diri seseorang itu masih ada sifat kepura-puraan, munafik lah seperti itu. Kalau seandainya dia membacanya seorang diri di tempat yang gelap atau di dalam bilik, dalam kamar seperti itu, apakah dia mampu menangis? Kalau air matanya tidak bisa mengalir, tapi ketika berhadapan dengan orang lain, membaca Al-Quran di hadapan orang lain, dia bisa menangis, berarti ada sifat nifak dalam hatinya. Itu kata para ulama, bukan kata saya ya. Allahu Akbar. Tapi bukan berarti kita diperbolehkan untuk berburuk sangka ketika kita mendengar bacaan orang lain di hadapan kita. Tiba-tiba saja misalnya ada seorang yang baca Al-Quran sampai menangis-nangis misalnya di hadapan kita. Kita nggak boleh berburuk sangka juga sih. Tetapi maksud saya, tangisan di hadapan orang lain atau aliran air mata di hadapan orang lain ketika membaca Al-Quran itu bukan sebagai tanda atau bukan sebagai bukti bahwa hatinya lembut atau hatinya khusyuk dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan ukuran. Itu bukan ukuran. Yang menjadi ukuran itu akhlak sebenarnya, akhlak. Ada seseorang yang membaca Al-Quran di hadapan orang lain, dia tidak mampu untuk menangis. Tetapi akhlaknya, sifat tawadhu'nya, jujur dan ikhlasnya dalam beramal sangat terlihat ya, dalam keseharian hidupnya. Nah, itulah tanda bahwa dia adalah orang yang benar-benar takut kepada Allah, orang yang bertakwa kepada Allah. Adapun tangisannya itu bisa dibuat-buat kan. Kalau dalam istilah kita bahasa Indonesia ya, air mata buaya lah seperti itu, atau air mata bawang kalau dalam bahasa Melayu. Itu bukan ukurannya. Orang yang pintar menangis, berdoa sambil menangis misalnya ya, sampai terisak-isak misalnya dalam berdoa, itu bukan ukuran. Atau terisak-isak dalam menceritakan kisah para sahabat misalnya yang sangat menyedihkan, itu bukan ukuran. Jangan tertipu. Tapi bukan berarti kita diperbolehkan untuk berburuk sangka kepada orang lain ya, kata para ulama, itu bukan ukuran. Itu saja, itu bukan ukuran. Lihat ketika dia sendiri,
Kalau misalnya ketika dia sendiri membaca sejarah para sahabat, dia mampu menangis, membaca Al-Quran dia bisa menangis, ya, membaca hadis-hadis baginda Rasulullah SAW tentang cinta misalnya, dia bisa menangis. Berarti ketika dia menangis di hadapan orang lain tanpa adanya pengaruh dari luar atau kesan dari luar, oh berarti dia ikhlas, dia jujur. Menangisnya itu betul-betul ya, tangisan yang timbul dari hati yang ikhlas. Seperti itu. Sekarang kan banyak ya orang yang pintar memainkan emosional kalau dalam bahasa Indonesia, perasaan orang lain, berbicara dengan intonasi nada yang diatur, disusun kalau dalam bahasa Melayu ya, diatur, sehingga orang dengar begitu udah langsung menangis, dia pun menangis. Lalu ada orang yang memberikan penilaian, oh ini orang yang betul-betul hatinya lembut, hatinya takut kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Oh itu penilaian yang salah, itu bukan penilaian yang sebenarnya. Penilaian itu dilihat dari akhlaknya. Walaupun dia nggak bisa menangis misalnya, tapi akhlaknya bagus, jujur, sopan dan lain sebagainya, berarti itulah orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah, yang benar-benar takut kepada Allah. Jadi jangan tertipu oleh permainan perasaan ya, permainan emosi kalau dalam bahasa Melayu yang dilakukan oleh seseorang. Karena menangis itu bisa dilatih kan, menangis itu bisa dilatih. Para bintang film atau para artis itu kan dilatih untuk menangis, dilatih bisa berlatih untuk marah dan lain sebagainya. Acting lah istilah kita dalam bahasa Indonesia. Itu bisa diatur, bisa dibuat-buat. Dan itu bukan sebagai ukuran seseorang itu bertakwa kepada Allah. Aw sarfi wujuhin nasi ilaih, atau tujuannya untuk mencari muka di hadapan manusia. Kalau baca Al-Quran di hadapan orang, suaranya dimerdu-merduin lah kayak gitu ya. Semua kehebatannya dikeluarkan, bacaannya pun dipanjang-panjangin kayak gitu. Tapi kalau sendiri, jangankan membaca Al-Quran, menyentuh Al-Quran saja nggak mau. Itu masalah itu. Berarti ada sifat riya dalam hatinya, ada ketidakikhlasan, ada ketidakjujuran, ada sifat ya kemunafikan dalam hatinya. Na'udzubillah. Wala yashinul mukri iqra'uhu bi tama'in fi rizqin yahsulu lahu min ba'di ma yaqra'u alayhi sawa'un kana rizqu malan aw khidmatan wa in qalla. Dan jangan sampai seorang guru ketika dia mengajar Quran kepada orang lain, dia mengajarnya dengan tujuan untuk mendapatkan ya, rizki. Baik rizki itu dalam bentuk harta atau mungkin bantuan, khidmat, pelayanan dari muridnya, wa in qalla, walaupun sedikit. Jangan sampai kita mengajar atau ya, memberikan ilmu kepada orang lain dengan tujuan untuk mendapatkan upah, atau tujuan agar murid kita ini berkhidmat kepada kita, murid itu berkhidmat kepada kita ya. Kalau itu tujuannya, berarti dia tidak ikhlas dalam melakukan ibadah tersebut. Na'udzubillah. Walaupun sedikit. Walau kana ala suratil hadiyati allati laula qira'atuhu alaihi lama ahdaha ilaihi. Walaupun dalam bentuk hadiah. Jangan mengharapkan hadiah, tapi kalau dikasih hadiah alhamdulillah. Kan biasanya masyarakat di kampung-kampung kan, kalau tuan guru datang atau kiai datang di suatu kampung memberikan pengajian, masyarakat kan berkumpul kan, berbondong-bondong datang. Ada di antara mereka, kalau zaman dahulu lah, zaman kami dulu, membawa beras, membawa gula, membawa amplop, kalau istilah kita dalam bahasa Melayu sampul, diberikan kepada tok guru, diberikan kepada tuan guru. Kita jangan sampai berharap, tapi kalau dikasih ya ambil aja, nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi jangan sampai berharap, apatah lagi menjadikan itu semua sebagai tujuan kita. Nah, bagaimana cara kita untuk memastikan atau ngetes lah, apakah betul-betul kita ikhlas ya, dalam menyampaikan ilmu, walaupun saat itu ada banyak orang yang datang memberikan hadiah kepada kita.
Caranya seperti ini, gampang aja. Kalau misalnya suatu hari nanti kita datang ke suatu kampung memberikan pengajian misalnya, tiba-tiba saja masyarakat yang dulunya selalu kasih hadiah, selalu bawa buah-buahan kayak di kampung-kampung kita di Indonesia kan, pisang, ya, nanas dan sebagainya. Mereka tiba-tiba saja tidak bawa, tiba-tiba saja tidak ngasih amplop, hati kita tidak berubah. Tidak berubah, biasa-biasa saja, tidak merasa menyesal datang ke situ, tidak merasa dirugikan, ya, tidak berubahlah seperti itu, dan kita yang lebih tahu. Nah itu berarti kita ikhlas. Tapi kalau kita tiba-tiba saja berpikir, masyarakat mungkin lupa ya, biasanya kan sudah bertahun-tahun setiap saya datang pengajian di sini biasanya dikasih makan, dikasih minum, dikasih oleh-oleh, dikasih buah, dikasih beras, gula, dikasih amplop. Kok tiba-tiba saja ya, bulan ini mereka nggak ngasih? Jangan-jangan mereka lupa. Nah, kalau ada pikiran seperti itu berarti kita tidak ikhlas. Apatah lagi menuntut kepada pihak penyelenggara misalnya kan, panitia atau penyelenggara. Tuan, pengajian kali ini nggak ada amplopnya sih, gimana ini? Ya, saya datang dari rumah pakai mobil kan, pakai motor ya perlu butuh bensin ya, dan perawatan ya. Harus mengerti dong. Nah, na'udzubillah, itu berarti tidak ikhlas. Apatah lagi memasang tarif. Pasang tarif sekali pengajian 1 juta rupiah, 3 juta rupiah, 5 juta rupiah ya, tergantung jarak tempuh misalnya. Wah itu kayak taksi itu, kayak Grab. Oh na'udzubillah, itu masalah, itu musibah. Pertama, ilmunya akan menjadi malapetaka di dunia dan di akhirat, dan juga ilmu itu tidak akan berkah. Walaupun 10.000 orang yang mendengar ya, keluar masuk sini, keluar di sini, hilang keberkahan. Orang mengundang kita, menjemput kita untuk memberikan pengajian atau kuliah kalau dalam bahasa Melayu, itu sudah rezeki yang luar biasa, tidak akan bisa mampu kita kalkulasikan dengan nilai duit. Orang menjemput kita, orang mengundang kita, itu alhamdulillah, itu sudah rezeki yang luar biasa. Berarti mereka percaya dengan ilmu kita. Berarti Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai wakil untuk menyampaikan ilmu agama, dan itu adalah suatu kedudukan yang sangat luar biasa sekali, suatu kedudukan yang sangat mulia, yang sangat luhur. Itu sebagai upah dari kita berceramah dan memberikan pengajian, itu sudah lebih dari cukup. Ketika mereka mengundang kita itu sebagai upah, itu sudah lebih dari cukup sebenarnya. Tapi terkadang ya mungkin kita tidak pernah ditarbiyah ya, nggak pernah ditarbiyah oleh para ulama tentang nilai-nilai keikhlasan, sehingga kita terlalu banyak menuntut. Apabila kita banyak menuntut, maka seolah-olah kita membatasi rezeki kita sendiri. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan rezeki kepada kita sesuai dengan apa yang kita tuntut. Tapi kalau kita tidak menuntut, kita lakukan aja karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan yang lebih dari itu. Seperti ya guru-guru kami dulu di pondok. Allahu Akbar. Ada salah seorang guru kami di pondok itu, belasan tahun mengajar di pondok. Beliau tidak pernah mengambil 1 sen pun gaji dari pondok. Beliau sudah meninggal dunia. Nama beliau Ustadz Syamsiah, orang kampung. Allahu Akbar. Dan beliau ini adalah termasuk orang yang jenius, orang yang sangat cerdas. Beliau sebagai bendahara, kalau dalam bahasa Melayu bendahari ya, bendahari pondok, bendahara pondok lah kalau dalam bahasa Indonesia. Beliau menghitung iuran yang dibayar oleh para pelajar itu tidak menggunakan kalkulator, beliau pakai akal aja. Memang orang cerdas, cerdik lah, jenius. Beliau menghafal Alfiyah itu ya, macam atau seperti bacaan Fatihah. Saya masih ingat sekali guru kami itu
Sederhana. Penampilan beliau biasa-biasa saja. Ya. Bukan hanya belasan tahun ya, mungkin puluhan tahun beliau mengabdi atau ya, mengajar di madrasah itu tanpa mengambil gaji walaupun 1 sen. Ya. Beliau pulang pergi dari rumah beliau yang cukup jauh, lumayan lah, kira-kira setengah jam kalau naik motor. Kalau dulu beliau pakai dokar. Dokar itu apa ya kalau dalam bahasa Melayu itu? Kereta yang menggunakan kuda itu. Di Lombok dulu kan masih ada itu. Perjalanan jauh 1 jam menggunakan kereta itu. Kalau istilah kita dokar, naik dokar. Mohon maaf ya para sahabat, saya campur-campur bahasa antara bahasa Melayu dan bahasa Indonesia karena banyak sahabat-sahabat dan saudara-saudara kita dari Malaysia yang ikut menyaksikan. Tiap hari seperti itu. Beliau datang pulang pergi dari madrasah ke rumah beliau itu naik dokar itu. Dan beliau tidak pernah mengambil gaji sepeser pun, 1 sen pun. Pulang dari mengajar beliau turun ke sawah. Beliau bertani. Dari hasil pertanian itulah yang beliau gunakan untuk biaya pulang pergi mengajar itu luar biasa. Tetapi apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan luar biasa. Allah Subhanahu wa taala melimpah ruahkan ya rezeki beliau. Karena apa? Dia melakukan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Mengajar karena Allah Subhanahu wa taala, menjadi bendahari karena Allah Subhanahu wa taala. Beliau tak nak ambil gaji daripada madrasah. Tetapi apabila kita ya, terlalu perhitungan, saya harus mendapatkan gaji sekian 1 bulan, tunjangan sekian, kalau dalam bahasa Melayunya allowance sekian. Oh, Allah bagi juga, tetapi setakat itu aja yang Allah bagi, kurang berkat. Tapi bukan berarti kita tak boleh mengambil gaji dari madrasah. Kalau madrasah bagi, alhamdulillah. Kalau tak bagi, alhamdulillah juga lah, sebab kita mengajar itu dah ibadah yang luar biasa dah. Tapi madrasah juga kena paham-paham lah juga kan ya. Orang yang naik motor, guna motor main madrasah, tak kalah guna air pipe kan. Dia orang guna ya petrol, dia orang guna minyak lah kan. Bagilah hak mereka. Pihak madrasah pun kena paham, bagi gaji dan hak guru ya, secara adil, sekurang-kurangnya secara adil. Jangan zalim. Jangan zalim, tak boleh zalim lah. Bagi gaji mereka sesuai dengan standar. Kalau boleh, kalau bisa ya tambah sedikit lah, karena guru kan, guru itu adalah pahlawan yang paling berjasa dalam hidup kita. Tapi kita sebagai guru jangan menuntut. Madrasah harus paham, nah gitu. Aturannya seperti itu. Madrasah pihak sekolah harus paham. Oh, guru ini jarak tempuh mengajarnya jauh, misalnya bensinnya atau minyak kalau dalam bahasa Melayu ya petrolnya macam petrolnya seperti ini bla bla bla, uang kopinya berapa, ngetehnya berapa, uang makan siangnya seperti apa, dihitung baik-baik. Madrasah harus seperti itu. Tapi kita sebagai guru ya nggak usah dipikirin lah, datang mengajar aja. Kalau antara madrasah dan para guru mempunyai cara berpikir seperti itu, maka insya Allah semuanya akan berkah. Demikian juga penceramah. Penceramah datang nggak perlu mikirin, di sini amplopnya berapa nih? Sampul kalau dalam bahasa Melayu. Dia nak bagi sampul berapa nih? Takut-takut setakat 50 ringgi aja. Jauh nih. Nak beli minyak, bayar tol dan lain sebagainya. Ya, itu salah, tak betul. Ya, datang aja. Malah terkadang-kadang ada orang yang cancel atau membatalkan pengajian yang telah dipesan, ditempah lah. Ya, telah dipesan beberapa bulan yang lalu karena apa? Ya, sampulnya sedikit dan dia mendapatkan ya undangan yang sampulnya lebih besar. Yang ini dibatalkan dan datang ke undangan yang baru datang tadi ini, tapi karena sampulnya lebih besar, dia datang ke situ. Nauzubillah. Itu pengkhianatan, itu kezaliman yang sangat besar. Mesti ilmu dia dan keberkatan daripada ilmu itu Allah cabut. Nauzubillah. Dan itu banyak terjadi kan di kalangan dai selebriti lah, di Indonesia lah tentunya, tak tahu lah kalau di Malaysia ya. Suka-suka hati nak membatalkan jemputan atau undangan pengajian sebab ada yang lebih besar sampul dia ya. Ada yang lebih besar amplop dia, kalau dalam bahasa Indonesia amplop. Nauzubillah.
Itu malapetaka. Dan itulah yang dimaksud oleh baginda Rasulullah SAW, bahwa orang yang paling merugi, orang yang paling buruk, orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang mencari dunia mengatasnamakan agama, menjual agama untuk mendapatkan dunia. Na'udzubillah. Ya. Saya nasihatkan untuk diri saya sendiri dan kepada kita semua, jangan buat macam itu. Lakukan aja karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah Allah akan cukupkan seluruh keperluan kita. Macam guru kami tadi yang saya ceritakan itu, Masya Allah, kehidupan beliau mewah. Kehidupan beliau mewah. Beliau mendapatkan keberkatan daripada pertanian beliau. Walaupun beliau tidak ambil gaji, bukan bermakna madrasah atau pondok pesantren tak bagi gaji. Beliau dibagi gaji, memang tidak ada peruntukan dah. Tidak ada ya dia gaji tetap dari madrasah, tapi beliau tidak ambil. Ya, beliau mengambil jalan lain untuk mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab beliau ingin agar pengabdian beliau di pondok pesantren itu betul-betul karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak tercemari oleh keinginan dan tujuan-tujuan yang lain. Ya, beliau mengambil biaya kehidupan beliau sehari-hari dari pertanian. Dan ternyata hasil panen beliau semakin tahun semakin meningkat. Semakin tahun semakin meningkat. Dari situlah Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi rezeki dan keberkatan daripada rezeki. Dan itu yang perlu kita contoh. Tapi pihak madrasah kena paham juga lah. Pihak madrasah harus paham juga. Berikan hak setiap guru dengan baik, dengan adil. Jangan zalim kepada guru. Allahu Akbar. Qala Allah Ta'ala, "Wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib." Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia ini, kami akan berikan di dunia ini sedikit. Wa ma lahu fil akhirati min nasib, akan tetapi di akhirat nanti dia tidak mendapatkan apa-apapun jua. Inilah seseorang yang melakukan kebaikan, pengabdian kepada agama Allah dengan tujuan nak mendapatkan dunia. Allah bagi juga, tetapi Allah bagi sekadar sesuai dengan apa yang menjadi hak dia di dunia ini. Tapi Allah tak bagi keberkatan. Di akhirat pula nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bagi kebaikan kepadanya. Allah tak bagi kebahagiaan di akhirat nanti. Na'udzubillah. Faqala Allah Ta'ala, man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Barang siapa yang menginginkan kehidupan di dunia ini, kemewahan hidup dunia ini, ajjalna lahu, kami akan segerakan di dunia ini, fiha, di dunia ini, ma nasya', sesuai dengan kehendak kami. Bukan sesuai dengan kehendaknya. Bukan sesuai dengan kehendak si hamba, tetapi sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Liman nurid, kepada siapapun yang kami kehendaki, sesuai dengan kehendak Allah dan kepada sesiapapun yang kami kehendaki, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah ta'ala la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan min a'radid dunya lam yajid 'arfal jannati yaumal qiyamah. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih wa mithluhu ahaditsu katsirah. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala an, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menuntut ilmu yang seharusnya atau sepatutnya bertujuan untuk mendapatkan redha Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi tidaklah dia menuntutnya atau mengajarnya kecuali dengan tujuan untuk mendapatkan kemewahan dan balasan di dunia ini, lam yajid arfal jannah, dia tidak akan pernah mendapatkan atau mencium bau surga. Na'udzubillah. Hari kiamat nanti. Diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud dengan sanad yang sahih. Barang siapa yang menuntut atau mengajar ilmu dengan tujuan untuk mendapatkan kemewahan dunia, maka dia tidak akan mendapatkan, tidak dapat atau tidak diberikan kesempatan untuk mencium bau surga. Baunya saja Allah tidak bagi, apatah lagi surganya.
Wa an Anas wa Hudzaifah wa Ka'b ibn Malik radhiyallahu taala anhum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man talaba al-ilma liyumariya bihi as-sufaha'a aw yukathira bihi al-ulama aw yasrifa bihi wujuhan nasi ilayhi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Rawahu Tirmizi min riwayat Ka'b bin Malik radhiyallahu taala wa qala adkhalahu Allahu an-nar. Diriwayatkan dari Sayyidina Anas, Hudzaifah, demikian juga Sayyidina Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhum, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man talabal ilma," barang siapa yang menuntut ilmu, liyumariya bihi sufaha, dengan tujuan untuk membodoh-bodohi orang bodoh atau berdebat dengan orang bodoh, atau untuk bersaing dengan para ulama, ingin dipanggil ulama, ingin dianggap lebih hebat dibandingkan ulama, na'udzubillah. Apatah lagi menganggap ulama itu bodoh misalnya, jahil, seperti yang ustadz-ustadz ya, di Indonesia banyak kan yang menyalah-nyalahkan para ulama, menghina para ulama, menganggap ulama enggak paham dan lain sebagainya, na'udzubillah. Au yasrifa bihi wujuhan nasi ilai, atau dengan tujuan agar mencari perhatian, mencari nama di tengah masyarakat agar semua orang datang kepadanya. Falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka bersiap-siaplah untuk menempati dirinya di neraka nanti. Dan Allah Subhanahu wa taala akan membakarnya dengan api neraka. Nauzubillah tsumma nauzubillah min dzalik. Nah, ini banyak terjadi di akhir zaman ini. Belajar dengan tujuan untuk menyaingi ulama yang lain misalnya, tujuan menjadi orang yang terkenal. Na'udzubillah. Lakukanlah karena Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila kita melakukannya karena Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan membahagiakan hidup kita, mencukupi atau mencukupkan seluruh kebutuhan dan keperluan kita, baik di dunia demikian juga di akhirat kelak. Faslun wal yahzar kullal hadar man qasduhu at-takabburu bi kathratil mustajilina alaihi wal mukhalifina ilaihi. Berhati-hatilah dengan kehati-hatian yang ekstra. Man qasduhu at-takatsuru, seseorang yang tujuannya menuntut atau mengajar ilmu, tujuannya adalah at-takabbur bi kathratil mustajilina ilaihi, ya, sombong karena banyak orang yang datang mengambil ilmu dengannya. Awil mukhalifina ilaih, atau banyak orang yang membelanya. Hati-hati apabila kita sebagai seorang guru atau sebagai seorang ustadz, banyak orang yang datang kepada kita menimba ilmu, belajar kepada kita. Jangan sampai kita takabur, jangan sampai kita sombong, kita melihat kepada ustadz atau guru yang lain yang muridnya hanya 1-2 orang saja. Bahaya itu. Atau merasa sombong karena banyak orang yang membela kita. Apapun yang kita katakan orang terima dan orang bela, ya. Dan mereka sanggup untuk menghina ulama atau guru yang lain untuk membela kita. Na'udzubillah. Itu adalah dosa besar. Wal yahzar man karahatuhu qira'ata ashabihi ala ghairihi mimma yuntafa'u bih. Dan hati-hatilah, ya, seseorang yang tidak suka apabila sahabatnya itu pergi belajar ke guru yang lain, atau muridnya itu berpaling tadah dalam bahasa Melayu, ya, pergi mengambil ilmu di guru yang lain, menghadiri majelis guru yang lain. Hati-hati, jangan sampai dia benci, jangan sampai dia marah. Nah, bagi seorang guru harus hati-hati. Misalnya ada seorang guru mengajar seorang murid dari abatasa, misalnya kan, dari Iqra 1 sampai menghafal Al-Quran. Tiba-tiba saja setelah dia tamat dari sekolah atau madrasah itu, ya, muridnya ini pergi mengambil ilmu ke guru yang lain, atau mengajar bukan di pondok kita, bukan di pondok tempat dia belajar dulu, akan tetapi dia mengajar di tempat yang lain. Lalu kita mengatakan, loh, itu gimana sih? Dulu belajarnya di sini mulai dari 0 sampai dia menghafal Al-Quran sampai betul-betul jadi ulama. Kenapa tiba-tiba saja dia tidak mengabdi di pondoknya sendiri? Dia malah pergi mengabdi ke pondok yang lain. Ya jangan marah. Tugas kita kan hanya mengajar. Tugas kita hanya mengajar. Setelah kita mengajar dengan baik, tugas kita tunaikan dengan baik, ya
dia mau mengajar kemana kayak ya jangan sewot lah, biarkan aja. Tugas kita hanya mengajar, bukan memaksa kan. Tapi bagi kita ya, seorang murid yang baik tetap harus menjaga pipa ilmu kita, pipa kalau dalam bahasa Indonesia, kalau dalam bahasa Melayu pipe, saluran ilmu kita ya, tetap menyambung silaturahim dengan guru kita, dengan madrasah kita. Alangkah lebih baiknya setelah kita selesai, kita tamat, kita mengajar di madrasah kita sendiri, karena itu adalah rumah kita sendiri. Kita banyak berhutang jasa kepada madrasah kita, dan agar keberkatan madrasah dan ilmu yang kita ambil daripada madrasah itu semakin melimpah ke dalam jiwa kita. Seperti itu yang diajarkan oleh para ulama. Contoh misalnya Al-Imamul Ghazali radhiyallahu ta'ala, beliau adalah orang yang hebat. Kalau seandainya beliau ingin membangun madrasah sendiri, beliau mampu, karena memang ya masyarakat sangat mencintai beliau. Tapi ternyata beliau tidak membuat majelis sendiri, tidak membuat madrasah sendiri. Beliau mengajar, walaupun ilmu beliau itu sangat tinggi, beliau mengajar di madrasah guru beliau di Baghdad. Namanya adalah Al-Madrasah An-Nizamiyah. Beliau tidak mengajar di pondok yang lain, beliau mengajar di pondok sendiri, tempat beliau dulu mengajar, tempat beliau dulu belajar, untuk menjaga saluran ilmu itu, keberkahan saluran daripada ilmu, dan untuk menjaga hati gurunya. Ya, kita harus belajar ya adab lah, akhlak, agar ilmu kita itu tidak kotor, tidak tercemari oleh sesuatu yang bisa merugikan kita dunia akhirat. Kecuali apabila memang kita jauh, tinggal kita jauh dari madrasah misalnya, dan memang di kampung kita itu sangat dibutuhkan, sangat diperlukan madrasah baru. Ya barulah kita buat madrasah, tetapi minta izin kepada guru, minta izin dulu kepada guru, datang kepada guru, Tuan Guru, mohon maaf, saya sudah selesai belajar di sini. Boleh nggak saya pulang kampung atau balik kampung, saya nak buka madrasah sebagai cawangan daripada madrasah Tuan Guru, boleh tak? Kalau Tuan Gurunya cakap, oke, bukalah cawangan, buka cabang maksudnya. Oh kita buka. Tapi kalau gurunya bilang, oh jangan, nggak perlu, kamu mengajar di sini aja. Oh dia nggak boleh pergi buka madrasah sendiri. Karena apabila dia membuka madrasah sendiri tanpa redha gurunya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan bagi berkat, malah akan menjadi sesuatu yang membebankan hidupnya sendiri, menjadi masalah dalam hidupnya. Dan itu banyak terjadi kan. Seorang murid mentang-mentang sudah gelaran, dah ada PhD misalnya, balik kampung buka madrasah tanpa sepengetahuan gurunya, tanpa meminta izin kepada gurunya. Apatah lagi menjadi pesaing gurunya. Oh, dia bersaing dengan gurunya. Na'udzubillah, hilang semua keberkatan ilmu itu hilang. Kita kena tolonglah guru kita, jangan pula kita jadikan sebagai saingan. Kita tolong guru kita, ya, tolong mengajar, ya, agar keberkahan ilmu itu tetap terjaga, dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin cinta kepada kita sebab mencintai guru kita sendiri. Jangan pula guru kita jadikan sebagai saingan. Malah terkadang ada seseorang yang menjadikan gurunya itu sebagai musuh, karena mungkin setelah dia pergi belajar di luar negara atau di luar negeri, tiba-tiba saja dia cenderung kepada pemahaman yang lain yang tidak sesuai dengan pemahaman gurunya. Pulang ke kampung, gurunya dia letak sebagai saingan, bukan setakat sebagai saingan ya, malah terkadang sebagai musuh. Oh ini musuh saya nih, tak sesuai dengan pahaman saya. Na'udzubillah, hilang semua keberkahan ilmu itu. Kena hati-hatilah. Sehebat apapun murid, setelah dia belajar berpuluh-puluh tahun, maka kedudukan dan kemuliaan guru tidak akan pernah sebanding dengan kehebatan dan kepandaian murid. Seperti itu. Karena kehebatan kita saat ini merupakan jerih payah daripada guru kita di masa dulu. Oleh sebab itu Sayyidina Ali karamallahu wajhah pernah berkata, saya sanggup untuk menjadi hamba atau menjadi budak kalau dalam bahasa Indonesia, kepada siapapun yang mengajari aku walaupun satu huruf. Kata beliau, satu huruf itu Sayyidina Ali itu.
Kata beliau, saya sanggup untuk menjadi budak atau hamba sahaya kepada seseorang yang pernah mengajar saya satu huruf. Kalau dia nak menjadikan saya hamba selama-lamanya, saya terima, atau nak membebaskan saya, sila, atau nak menjual saya, tak ada masalah, kata beliau. Dan ini merupakan akhlak kenabian yang beliau wariskan daripada baginda Rasulullah SAW. Beliau warisi daripada baginda Rasulullah. Kalau kita dah pandai, dah ada gelaran, apatah lagi ada gelaran profesor misal, guru kita kat pondok tak ada gelaran langsung misal, kita tengok, aduh pondok, apalah tuh guru saya itu, dah puluh-puluh tahun mengajar tapi tak ada gelaran, ilmu dia itu tak seberapa hebat tuh. Saya nih dah ada gelar profesor tahu, ya, saya lagi pandai, lagi hebat dibandingkan dia. Na'udzubillah, Allah akan melaknat manusia macam itu. Wa hadhihi musibatun yubtala bihi ba'dul muallimin al-jahilin. Dan ini merupakan musibah besar yang banyak menimpa para guru-guru, ya, yang jahil. Maksudnya dia marah apabila murid-murid dia datang belajar kepada guru yang lain. Dia marah itu maknanya dia tidak ikhlas dalam mengajar. Dan itu banyak menimpa guru-guru di akhir zaman ini. Ini Al-Imam An-Nawawi menulis kitab ini di abad yang ke-7. Di abad yang ke-7. Di abad yang ke-7 beliau cakap macam itu. Apatah lagi di abad kita sekarang nih. Maknanya lagi teruk lah kan. Allah. Wa hadhihi dalalatun bayyinatun ala min sahibiha ala su'i niyatihi wa fasadi tawiyatihi. Dan ini merupakan tanda yang jelas dari seorang, dari dirinya, bahwa di dalam hatinya itu ada niat yang buruk. Demikian juga, ya, hatinya itu kotor, rusak hatinya. Bal hiya hujjatun qati'atun ala adami iradatihi bi ta'limihi wajh Allah. Dan ini juga merupakan bukti yang sangat kuat bahwa sesungguhnya ketika dia mengajar, tujuannya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu law arada Allah taala bi ta'limihi lama kariha dzalik. Karena sesungguhnya kalau seandainya tujuan dia mengajar karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan marah apabila murid-muridnya berpaling tadah kepada guru-guru yang lain. Jadi murid mempunyai adab untuk menjaga hati gurunya, dan guru pun mempunyai adab untuk tidak tergores hati bila mana atau apabila murid-muridnya ini berpaling tadah kepada guru yang lain. Jadi masing-masing kita dituntut untuk menjaga adab. Murid mempunyai adab dan kewajiban akhlak, demikian juga guru. Bal qala li nafsihi ana aradtu at-ta'ata bi ta'limihi wa qad hasalat wa huwa qasada bi qira'atihi ala ghairi ziyadati ilmi fala atba alaihi. Seharusnya dia berkata pada dirinya sendiri, tujuan saya mengajar dia kan sebagai bentuk ketaatan saya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan saya telah menunaikan tugas saya dengan baik. Dan tujuan dia untuk belajar kepada guru yang lain adalah untuk mencari atau menambah ilmu. Berarti apa yang dilakukannya itu adalah sesuatu yang mulia, tidak perlu dicela. Seorang guru harus seperti itu. Bahkan seharusnya seorang guru itu banggalah kalau misalnya muridnya belajar kepada guru yang lain setelah dia belajar kepada guru yang pertama tadi, dan muridnya semakin pintar, semakin pandai. Wa qad rawayna fi musnadil imam al-mujma'i ala hifzihi wa imamatihi Abi Muhammad ad-Darimi rahimahullahu ta'ala an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala annahu qala ya hamalatal ilmi i'malu bih. Telah kami riwayatkan dari musnad al-imam, seorang imam yang disepakati kehebatan hafalan dan juga ya keulamaannya, yang bernama Al-Imam Muhammad Ad-Darimi rahimahullah, an Aliin, dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah radhiyallahu ta'ala an, beliau berkata, ya hamalatal ilm, wahai para guru, wahai para ulama, wahai para ilmuwan, i'malu bih, amalkanlah ilmu kalian. Fa innamal alimu man amila bima alim. Karena sesungguhnya seorang alim, seorang ulama yang hakiki adalah seseorang yang mengamalkan ilmunya. Wa wafaqa ilmahu amaluh, dan ilmunya sesuai dengan amalnya. Wa sayakunu aqwamun yahmiluna al-ilma la yujawizu taraqiyahum.
Dan akan datang suatu kaum atau kelompok yang membawa ilmu, tetapi ilmunya hanya sebatas kerongkongan, tidak melebihi kerongkongan. Maksudnya hanya ngomong aja lah, ilmunya hanya di mulut, tidak masuk ke dalam hati, dan tidak terlihat pada amal dan ibadahnya. Dan ini banyak terjadi di akhir zaman juga ini. Pandai cakap, tapi tengok amal zero. Allah. Yukhalifu amaluhu ilmahu. Ilmu dan amalnya tidak sesuai, tidak selaras, tidak serasi. Wa yukhalifu sariratuhu alaniyatah. Demikian juga hati dan zahirnya tidak sesuai. Ya. Tanda-tanda munafik lah ini. Yajlisuna halaqan yubahi ba'duhum ba'da. Dia membuat halaqah-halaqah majelis ilmu, dia duduk di situ, ya, saling membangga-banggakan diri dengan orang-orang yang ada di situ. Saling membanggakan diri. Oh, saya lebih hebat. Apalah guru yang itu? Saya lebih hebat. Dia cakap kepada murid-murid dia, kalian tak payahlah datang kepada tok guru itu tak seberapa paham tentang agama. Datang ke sini aja. Saya lagi paham. Saya ini senior, dia tuh junior. Dulu dia pun masa duduk pondok tuh tidur aja macam. Nauzubillah. Ya. Dan ini banyak terjadi kan, membangga-banggakan diri. Allah. Hatta inna ar-rajula la yaghdabu ala jalisihi ay yajlisa ila ghairihi wa yad'ah. Ya, sehinggalah seorang guru itu marah apabila murid-muridnya itu datang ke guru yang lain untuk mengambil ilmu, dan dia akan meninggalkan murid itu. Maksudnya membuang lah, kalau dalam bahasa Melayu dia buang, dikeluarkan, sebab dia mencari ilmu ke guru yang lain. Hatta inna ar-rajula la yaghdabu ala jalisi ay yajlisa ila ghairihi wa yadah. Ulaika la tas'adu a'maluhum min majalisihim tilka ila Allah taala. Mereka-mereka inilah yang mana amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal mereka tidak naik kepada Allah Subhanahu wa taala, menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dari majelis mereka. Maknanya amal mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qad shahha 'anil Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala annahu qala wadidtu anna hadzal ilma anna hadzal khalqa ta'allamu hadzal ilma ya'ni ilmahu wa kutubahu ala alla yunsaba ilayya minhu harfun. Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala an berkata, saya sangat berharap agar manusia mengambil ilmu dari saya, ya, dan kitab-kitab saya, dan tidak seorang pun yang menisbahkan ilmu itu kepada saya walaupun satu huruf. Masya Allah, ini luar biasa ikhlas beliau. Kata beliau, saya berharap seluruh manusia datang mengambil ilmu kepada saya berikan ilmu saya berikan kitab-kitab saya, tetapi saya berharap agar mereka tidak menisbahkan ilmu itu kepada saya. Ini adalah orang yang ikhlas, contoh keikhlasan hati. Kalau kita kan Masya Allah, kita berharap agar murid-murid kita itu senantiasa menyebut nama kita, menisbahkan ilmu yang mereka sampaikan kepada diri kita. Na'udzubillah. Itu penyakit hati yang perlu kita obati. Allahu a'lam bishawab. Para sahabat sekalian, itulah pengajian kita pada pagi hari ini berkaitan dengan adab dalam belajar dan mengajar. Keikhlasan hati, demikian juga memperbaiki hati agar tidak menjadikan ilmu itu sebagai kontorah atau sebagai jembatan untuk meraih, ya, kehidupan dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga hati kita dari penyakit-penyakit dan virus-virus yang boleh menghancurkan amal ibadah kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan taufik kepada kita semua, istiqomah dalam melakukan amal ibadah dan keikhlasan hati, dan semoga kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, mendapatkan syafaat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti, juga bersama kedua ibu ayah kita, keluarga-keluarga kita, para sahabat kita, demikian juga kaum muslimin dan muslimat. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم عدد ما وسعه علم الله. Sekian Allahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad wal afu minkum thumma assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.